Ini masih lanjutan dari hukum 2 Newton. Bagaimana jika suatu benda dengan massa tertentu ditarik pada sudut tertentu? Nah, ditarik yang begini ya. Ini ada suatu sudut di sini. Maka di sini akan ada gaya pada sumbu X yang bekerja pada sumbu X, kemudian ada gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, oke, di sini seperti biasa ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang, kemudian ada berat, gaya berat yang kaitannya dengan percepatan gravitasi. Nah, pada gaya yang bekerja ada kondisi seperti ini, maka untuk Fx-nya ini bergantung dengan sudut ini dapat dirumuskan menjadi Fx sama dengan F dikali cos theta. Nah, oke, ini ya. Kemudian kalau Fy sama dengan F dikali sin theta. Nah, seperti itu. Oke. Lebihnya ini masih sama. Nah, kita zoom out sedikit. Kita geser. Oke. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, karena kita fokusnya pada arah mendatar, karena bendanya di sini kondisinya tidak naik, tidak turun ya. Karena bendanya ketika ditarik maka dia akan bergerak mendatar. Maka di sini kita menggunakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Sehingga apabila kita uraikan rumusnya nanti menjadi F cos theta sama dengan M dikali A. Nah, ini aja kuncinya, itu ada di sini ya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai A, percepatannya berapa sih? Nah, itu A sama dengan F cos theta, nah dari rumus yang ini ya tadi ya, dibagi dengan M. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini gaya pada bidang licin jika ditarik terhadap sudut tertentu. Berikutnya, bagaimana jika benda ditarik? Oke, ini benda dengan massa M ditarik membentuk sudut tertentu pada bidang kasar. Ini ya. Nah, sama seperti pada bidang licin, di sini juga ada gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, Y ini arahnya ke atas nih. Nah, kalau X arahnya mendatar seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini pada bidang kasar, maka di sini ada gaya gesek yang bekerja atau Fg. Nah, selain itu juga di sini ada gaya yang tegak lurus terhadap bidang, gaya normal namanya. Kemudian di sini ada gaya gesek, gaya berat W yang kaitannya dengan gravitasi ya. Nah, kemudian di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, karena gaya yang bekerja pada sumbu X di sini ada dua, ada Fx dan Fg, maka rumusnya menjadi F cos theta. Kenapa menggunakan cos theta? Cos karena dia berhimpitan dengan sudut, ya. Dikurang Fg sama dengan M kali A. Nah, ini persamaan kita yang pertama. Oke, ditandai ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai A, berarti tinggal kita tuliskan saja nih di sini. A sama dengan F cos theta.
theta dikurang Fg dibagi dengan nilai M. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita zoom out sedikit. Ini share ke samping. Oke. Berikutnya nilai Fg itu sendiri sama dengan mu dikali N. Mu ini adalah koefisien gaya gesek, biasanya diketahui di soal. Nah, karena di sini gaya yang bekerja pada sumbu Y di sini sama dengan 0. Kenapa 0? Ya, karena bendanya tidak bergerak naik ke atas ya. Bendanya walaupun ditarik miring begini, tapi tetap dia bergerak ke arah mendatar begini. Nah, ya maksudnya ya. Kemudian di sini Fy-nya di sini sama dengan ada dua gaya di sini yang bekerja, Fy dan N. Nah, ini dijumlahkan. Sementara ini karena arahnya berlawanan maka dikurang. Nah, rumusnya menjadi Fy ditambah N dikurang W sama dengan 0. Nah, sehingga jika kita ingin mencari nilai N sama dengan W, di sini nilainya negatif. Oke, kita pindahkan ke sebelah menjadi nilai positif. Karena di sini positif, kita pindah sebelah menjadi negatif. Dikurang Fy. Fy ini kita urai lagi. Karena kalau Fx menggunakan cos, Fy menggunakan sin. W dikurang F sin theta. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kalian pahami saja konsep yang ini ya. Nah, kenapa ini dijumlahkan? Itu tadi karena ini dia searah nih, sama-sama ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, karena di sini nilai W-nya ini bisa kita urai lagi. W dengan massa dikali gravitasi. Nah, ini bisa kita pecah lagi nih rumusnya nih. M dikali G dikurang F sin theta. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa rumusan. Sebenarnya rumusnya ini sederhana saja karena ini hanya penjabaran saja dari rumus-rumus yang ada di sini. Penting kalian pahami bagaimana asal muasal ataupun hubungan antara gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ya. Ada Fx yang arahnya berlawanan dengan Fg, kemudian Fy, N yang arahnya berlawanan dengan W. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari rumus ini bisa kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Sehingga ini bisa kita jabarkan lagi rumusnya. Ini ya. Kita naik ke atas. Jadi Fg sama dengan mu dikali N. Ini bisa kita ganti dengan ini dalam kurung M dikali G dikurang F sin theta. Ya. Nah, itu dia rumusnya. Ini hanya penjabaran saja dari yang di bawah. Jadi N nya ini kita gantikan dengan N yang ini, rumus yang ini. Nah, jadinya begini. Oke, sekarang coba kalian kerjakan soal berikutnya ya. Di sini sudah diketahui massanya, kemudian koefisien kinetiknya atau koefisien gaya geseknya di sini mu-nya, nilai mu ini ya 0,1. Nah, oke, untuk memudahkan kalian, pertama-tama kalian cari dulu nilai gaya normalnya atau nilai N. Setelah itu kalian cari berapa gaya geseknya. Nah, kemudian ini kalian hitung nih gayanya 20 Newton terhadap sudut
37 derajat. Nah, di sini kalau dia menggunakan pada sumbu Y, dia menggunakan sin 37. Jika pada sumbu X, dia menggunakan cos 37 derajat. Nah, ini nilai yang sudah ada nih. Tinggal kalian kalikan saja dengan gayanya. Oke, silakan kalian kerjakan. Terima kasih.